Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas bersama sejarah pembaruan hukum Islam di Malaysia, ya, atau hukum perkawinan di Malaysia masa kekuasaan Inggris. Hukum perkawinan Malaysia di masa kekuasaan Inggris ini dalam pembahasannya akan pertama untuk negara-negara Selat, 2 sekutu, 3 negara-negara Melayu tidak bersekutu, dan keempat pada masa kemerdekaan. Marilah kita bahas pertama tentang hukum perkawinan di negara Malaysia pada masa kekuasaan Inggris, khususnya di negara-negara Selat. Berbeda dengan Portugis dan Belanda yang tidak banyak mempengaruhi undang-undang dan adat Malaysia, Inggris sangat mempengaruhi perundang-undangan dan hukum adat Malaysia. Ketika berkuasa di Malaysia, Inggris memperkenalkan dan menggunakan undang-undang Inggris secara berangsur-angsur yang akhirnya menggantikan undang-undang Islam. Demikian menurut Ahmad Muhammad Ibrahim dalam Penghakiman Undang-Undang halaman ke-6. Untuk mempermudah pembahasan tentang perkembangan perundang-undangan, perkawinan dan perceraian pada masa penjajahan Inggris ini diurutkan sesuai dengan pembagian Malaysia di bawah kekuasaan Inggris sebelum merdeka, yakni pertama negara-negara Selat, kedua negara-negara Melayu bersatu, dan ketiga negara-negara Melayu tidak bersatu. Awal pengaruhnya terhadap undang-undang dan adat negara-negara Selat adalah ketika Inggris memerintah Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura. Ketika itu disebut negara-negara Selat. Dengan lahirnya beberapa piagam yang dimulai dengan Piagam Keadilan 1807. Demikian menurut Abdul Munir bin Yaakob, Pelaksanaan Undang-Undang Islam halaman 6. Pulau Pinang menjadi jajahan Inggris sejak pulau tersebut diserahkan Sultan Kedah kepada Kapten Sir Francis Leith tahun 1786. Pada tahun 1800, Provinsi Wellesley juga diserahkan Sultan Kedah kepada Kompeni Hindia Timur. Sementara Melaka menjadi wilayah jajahan Inggris tahun 1824. Negara ini diserahkan Belanda kepada Kerajaan Inggris sebagai pertukaran tanah jajahan Inggris di Sumatera yang diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Mengikuti perjanjian menyerah dan menukar tanah jajahan ini, Kerajaan Belanda mengakui bahwa mereka tidak lagi campur tangan di Malaya, karena Malaya diakui sebagai wilayah kekuasaan Inggris. Singapura menjadi wilayah jajahan Inggris sejak tahun 1819. Awal pulau ini ditemukan Sir Stamford Raffles untuk kepentingan Syarikat Hindia Timur. Demikian Muhammad Saleh Abbas, Sejarah Pelembagaan Malaysia halaman 23 dan 24. Karena itu, negara-negara Selat terdiri dari 3 wilayah jajahan Inggris, yaitu 1 Pulau Pinang, 2 Pulau Melaka, dan 3 Singapura. Penyatuan ketiga negara ini menjadi satu dengan nama Negara-negara Selat terjadi pada tahun 1826 yang dikepalai oleh Governor. Pada tahun 1826, 3 negara Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura disatukan dengan nama Negara Selat dengan ibu kota Georgetown atau Pulau Pinang. Negara Singapura akhirnya dipindah ke Singapura tahun 1832 sebagai akibat dari semakin berkembangnya. Keadaan ini bertahan sampai terjadi Perang Dunia Kedua. Termasuk juga negara-negara Selat adalah 1 Dinding,
2 Labuan, 3 Pulau Kukus, dan 4 Pulau Christmas. Dinding telah menjadi jajahan Inggris sejak tahun 1874. Tetapi pada tahun 1934 negara ini diserahkan kepada Sultan Perak. Labuan menjadi jajahan Inggris sejak tahun 1846 ketika diserahkan Sultan Brunei kepada Inggris. Diserahkan Sultan Brunei kepada Inggris. Pada tahun 1886 negara ini masuk menjadi negara-negara selat. Pulau Kukus dipindah dari kerajaan Ceylon kepada negara-negara selat tahun 1886. Pulau Christmas masuk di bawah pemerintahan negara-negara selat sejak tahun 1900. Sebelumnya, Pulau Christmas ini adalah sebuah tanah jajahan Inggris yang terasing. Kemudian, adapun isi piagam keadilan adalah 1. Penetapan pengadilan. 2. Kehendak agar pengadilan menggunakan undang-undang Inggris kecuali mengenai agama Islam dan adat Melayu. Demikian Ahmad Muhammad Ibrahim, Penghakiman Undang-Undang halaman 6. Dengan lahirnya piagam ini, menurut beberapa ahli, di antaranya yang paling utama adalah tentu ahli-ahli hukum, kira-kira sama artinya sebagai awal Inggris membawa undang-undang Inggris ke negara-negara tersebut dengan mengadakan perubahan seperlunya. Menurut Yakob, undang-undang Islam yang diperlakukan Inggris hanya terbatas pada undang-undang tentang perkawinan atau keluarga Islam. Dalam skop yang sempit, akhirnya undang-undang perkawinan ini pun mengikuti bentuk undang-undang Inggris. Tidak jelas bagaimana maksud mengikuti bentuk undang-undang Inggris dalam tulisan ini, tetapi dari keseluruhan tulisan Yakob terlihat kecenderungan untuk mengatakan isi dan bentuk undang-undang Islam sangat dipengaruhi oleh Inggris. Tahun 1880, Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dalam Muhammadan Marriage Ordinance nomor 5 tahun 1880. Isi undang-undang ini bahwa perkawinan dan perceraian di kalangan orang Islam harus didaftarkan, dan yang berkuasa mendaftar adalah kadi, meskipun keputusan kadi dan pendaftar boleh direvisi atau dimodifikasi atau dirubah oleh gubernur, sebab gubernur adalah pemegang Mahkamah Agung. Demikian Abdul Munir bin Yakob, Pelaksanaan Undang-Undang Islam halaman 7. Kemudian dengan ungkapan lain, Muhammadan Marriage Ordinance nomor 5 tahun 1980 adalah undang-undang pertama yang pernah diperkenalkan oleh penjajah Inggris yang berhubungan dengan Islam setelah mereka mencampuri urusan pemerintahan di daerah negeri-negeri Melayu. Undang-undang ini terdiri dari 4 bab dan 33 pasal. Undang-undang ini diperbarui pertama kali tahun 1894. Muhammadan Marriage Ordinance atau Amandemen nomor 8 tahun 1894. Kemudian diperbaharui lagi tahun 1902 dengan Ordonans nomor 34 of 1902. Isi ordinans ini adalah memberikan kuasa kepada gubernur untuk melantik pendaftar perkawinan atau registrar di masing-masing negeri selat. Kemudian ordinans nomor 34 of 1902 diperbarui lagi tahun 1908 dengan The Muhammadan Marriage Ordinance tahun 1908. Ordinans 25 garis miring 1908 yang memperbaiki Ordinans nomor 5 1880 berisi 1. Mewajibkan suami istri membuat pendaftaran perkawinan dan perceraian dalam tempo 7 hari setelah akad nikah, yang kalau dilanggar dapat dihukum dengan denda 25 ringgit. 2. Memberikan kuasa kepada gubernur melantik dan memecat kadi.
3. Melantik kadi sebagai pembantu pendaftar perkawinan dan perceraian. 4. Memberikan kuasa kepada kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah yang tidak melebihi dari 50 ringgit. Dan 5. Masalah lain yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian. Perbaikan berikutnya dilakukan dengan lahirnya The Muhammadan Marriage Ordinance nomor 17 of 1909 yang isinya memberikan kekuasaan kepada gubernur negeri-negeri Selat untuk melantik 2 orang kadi atau lebih bagi setiap daerah untuk mengurus masalah perkawinan dan perceraian. Pada tahun 1917 diperbarui lagi dengan The Muhammadan Marriage Ordinance nomor 4 of 1917 yang isinya memberikan kemungkinan kepada pendaftar untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan 1. Talak, 2. Mas kawin, dan 3. Nafkah. The Muhammadan Marriage Ordinance tahun 1908 dengan segala pembaruannya akhirnya dimasukkan ke dalam Ordinance nomor 26 tahun 1920. Kemudian diperbarui lagi dengan Ordinance nomor 26 of 1923 yang berisi tentang diberlakukan hukum waris Islam. Nah, ini dalam Abdul Munir bin Yaqub, pelaksanaan Undang-Undang Islam halaman 7-8. Undang-undang ini diperbarui dan direvisi yang kemudian melahirkan Ordinans nomor 26, Revised Law 1926. Isi Undang-Undang nomor 26 of 1926 ini lebih banyak dibandingkan dengan isi Undang-Undang 1908, yakni 51 masalah banding 30, meskipun pada prinsipnya mempunyai isi yang sama, yakni hanya 1 mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian orang Islam, dan 2 pelantikan kadi serta mufti. Pada tahun 1934, Ordinance 1926 diperbaharui lagi dengan 1 membuang kata Muhammadan dan Muhammadans dengan Muhammadan dan Muhammadans. Di samping juga 2 memberi kuasa kepada kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah dalam perceraian tanpa batas. Akhirnya semua aturan dengan pembaruannya dimasukkan dalam chapter 57 Revised Law of State Limits tahun 1936. Chapter ini dikenal dengan Muhammadan's Ordinance tahun 1936. Ordinance baru ini berisi 4 bab atau bagian dan 51 masalah atau peruntukan. Kemudian beberapa perbaikan dilakukan, misalnya tahun 1940 di mana kata coach dibuang dan diganti dengan district coach rule. Ordinans ini dipakai sampai akhirnya lahir undang-undang baru tahun 1959, yaitu dengan merdekanya negeri-negeri Selat, yaitu Melaka dan Pulau Pinang, bersama dengan negeri Melayu lainnya. Melaka membuat undang-undang sendiri yang dikenal dengan The Administration of Muslim Law Enactment nomor 1 tahun 1959. Demikian juga Pulau Pinang dengan The Administration of Muslim Law Enactment nomor 3 tahun 1959. Kedua undang-undang baru ini mempunyai 10 bab, tetapi mempunyai jumlah pasal berbeda, di mana Pulau Pinang mempunyai 172 pasal, sementara Melaka mempunyai 171 pasal. Adapun isinya secara garis besar adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 majelis, bab 3 Mahkamah Agung, bab 4 keuangan, bab 5 masjid, bab 6 perkawinan dan perceraian, bab 7 nafkah, bab 8 orang-orang yang memeluk Islam, bab 9 kesalahan-kesalahan, dan bab 10 ketentuan umum. Dengan demikian, perundang-undangan perkawinan Melaka dan Pulau Pinang mempunyai sejarah perkembangan yang sama sampai tahun 1959. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini.
tentang hukum perkawinan di negara Malaysia pada masa kekuasaan Inggris, khusus untuk negara-negara Selat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.